awal ke Jakarta dia tuh ngamen mas. Sebelum di Jakarta pun mereka Mas Didi tuh awalnya ngamen di ke Prabon di Solo mas. Dia di tempat makan apa namanya itu nasi liwet. Prabon tuh sering di situ menjadi ngamen beberapa tahun. Kemudian dia pindah juga, pernah nyoba di Jogja. Kemudian akhirnya dia merantau ke Jakarta dengan ya sebagai pengamen. Namun Mas Didi saat itu selain ngamen dia aktif nulis ini mas, lagu-lagu khususnya Jawa mas. Jadi dia kalau ngamen itu di bis khususnya dia nyanyinya lagunya sendiri, ciptanya sendiri, seperti Moblong-Moblong, Why Can You, kemudian Podo Pintere, itu lagu-lagunya dia yang diciptakan dan dinyanyikan di itu di bis kota itu mas. Jadi dia memang perjuangannya merintis dari bawah. Dia kos bareng-bareng teman-teman pengamen di daerah Palmerah itu. Dia cerita juga bahwa tempat kumpulnya tuh tongkrongannya anak-anak tuh bukan tongkrongan yang bagus itu. Dia ada satu rumah di atas bareng-bareng, di bawahnya kandang kambing dia bilang gitu. Seperti itu cerita. Kemudian sebelah belakangnya di kuburan dia kadang suka nulis di situ, nulis lagu inspirasi. Nah, dia itu apa ya, seorang yang intelek dalam berpikir, dalam menulis lagu tuh. Sampai akhir hayatnya pun dia masih bikin lagu terus. Ya kebetulan aku di Jakarta, jadi kalau aku beberapa aku dampingin juga beberapa kali. Tapi kalau di khusus Jakarta aku yang pegang, untuk stasiun TV juga aku pegang. Jadi apa yang bisa Mas Didi pegang dari sana, Mas Didi. Tapi kalau ada urusannya pas Jakarta, dia kontak aku, Mas tolong di apa namanya ditindaklanjuti seperti itu. Gitu Mas. Oh cerita satu lagi mas, yang tadi waktu zaman ngamen mas, Mas Didi itu ada satu lagunya mas yang saat itu dia buat, dia majukan ke produser, saat itu direkam mas, direkam di rumahnya Mas Mami. Saat itu ada radio, ada mic, direkam, kemudian dibawa waktu itu ke studionya Mas Pompi. Mas Pompi itu salah satu personelnya Nokus Nomo Kuswoyo di daerah Depok. Dibawa ke situ, kemudian dibawa ke studio waktu itu musika di Pancoran, dan saat itu diterima. Itulah lagu pertama Mas Didi yang bisa masuk daftar rekaman. Nah, kemudian lagu itu nyebar, dibawalah ke Belanda, ke Suriname, dan di sana ternyata disukai gitu lagu Cidro itu mas. Lagu Cidro itu disukai. Nah ada satu apa namanya orang Belanda waktu itu mencari Mas Didi, iki lagu iki apa ya, sing nyanyi sopo, aku harus boleh ingat istilahnya gitu. Jadi dicari, ya kebetulan saat itu Mas Isarianto, the favorit grup itu di Haji Nawi itu tempat ngumpul-ngumpul. Udah didengar lagu-lagu itu sama Mas Isarianto. Jadi nah si kebetulan orang Belanda itu nyari ke pas di ini ke Mas Is, dia tinggal dekat-dekat situ, tanya ke Mas Is, ini yang nyanyi lagu ini siapa gitu. Oh ini dicari, akhirnya ketemu lah. Nah Isarian kemudian dipertemukan. Nah itu awal mulanya Mas Didi mulai masuk ke Belanda gitu mas. Jadi mulai dari situ lagu Cidro dibawa ke sana. Mereka Mas Didi udah mulai manggung, mulai nyanyi di sana. Berapa kali jadinya akhir balik Belanda ya. Mas. Pertama di situ, kemudian kalau penuh ya ke belakang di Santika, tapi nggak jauh dari lingkungan Slipi. Jadi apa ya? Sepertinya dia familiar dengan daerah situ gitu. Ya juga waktu zaman itu juga cerita dia, ini gedung-gedung ini masih dibangun, JDC ini gedung jembatan masih dibangun. Kadang-kadang kita nongkrong juga di situ di bawah jembatan, tiduran di bawah jembatan itu, jembatan layang lagi dibangun itu. Ya di situ jadi banyak memori yang indah mungkinnya dari situ dia